Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Momoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Momoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele. Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep.
Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Momoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik.
Kompolnas akan menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur dalam kasus Subang dengan penanganan khusus. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang yang dilakukan di lokasi kejadian di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, 22 November 2023. Kasus Subang ini merupakan hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad ibu dan anak itu ditemukan di bagasi mobil Alphard, Rabu, 18 November 2021, pagi. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana, dan akan ditangani secara khusus, kata Benny, Rabu. Seperti diketahui, kasus Subang seperti jalan di tempat dalam 2 tahun lebih. Ditreskrim Polda Jabar menduga lambatnya penanganan kasus Subang karena ada oknum polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrim Polda Jabar, Kombes Surawan, di lokasi kejadian kasus Subang, Rabu. Peran satu di antara perwira adalah memerintahkan seorang banpol ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Ternyata ada 4 polisi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang yang menimpa Tuti dan Amalia. Sejauh ini polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, yakni M. Ramdhanu, Yosef, Mimin, Arigi Reksa Pratama, dan Abi, pada 16 Oktober 2023. Lebih dari 2 tahun belum terungkap, polisi menduga lambatnya penanganan kasus Subang diduga karena ada oknum polisi yang ikut bermain. Buktinya, 4 polisi diperiksa, diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Komisaris Besar Surawan memaparkan, 4 orang ini berasal dari Polres Subang dan Polsek setempat. Terdapat 3 orang yang memasuki rumah lokasi kejadian sehari setelah terjadi pembunuhan. Sementara peran dari salah satu perwira adalah perintahkan banpol ke TKP untuk bersihkan bak mandi sehari setelah pembunuhan. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangani secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik.
Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia. Mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti.
Ayah dari Amalia, Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Beni Momoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Kompolnas akan menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur dalam kasus Subang dengan penanganan khusus. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Beni Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang yang dilakukan di lokasi kejadian di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, 22 November 2023. Kasus Subang ini merupakan hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad ibu dan anak itu ditemukan di bagasi mobil Alphard, Rabu, 18 November 2021, pagi. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana, dan akan ditangani secara khusus, kata Beni, Rabu. Seperti diketahui, kasus Subang seperti jalan di tempat dalam 2 tahun lebih. Ditreskrim Polda Jabar menduga lambatnya penanganan kasus Subang karena ada oknum polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrim Polda Jabar, Kombes Surawan, di lokasi kejadian kasus Subang, Rabu. Peran satu di antara perwira adalah memerintahkan seorang banpol ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Ternyata ada 4 polisi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang yang menimpa Tuti dan Amalia. Sejauh ini polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, yakni M. Ramdhanu, Yosef, Mimin, Arigi Reksa Pratama, dan Abi, pada 16 Oktober 2023. Lebih dari 2 tahun belum terungkap, polisi menduga lambatnya penanganan kasus Subang diduga karena ada oknum polisi yang ikut bermain. Buktinya, 4 polisi diperiksa, diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Komisaris Besar Surawan memaparkan, 4 orang ini berasal dari Polres Subang dan Polsek setempat. Terdapat 3 orang yang memasuki rumah lokasi kejadian sehari setelah terjadi pembunuhan. Sementara peran dari salah satu perwira adalah perintahkan banpol ke TKP untuk bersihkan bak mandi sehari setelah pembunuhan.
Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele. Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur.
Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran satu di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Kompolnas akan menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur dalam kasus Subang dengan penanganan khusus. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang yang dilakukan di lokasi kejadian di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, 22 November 2023. Kasus Subang ini merupakan hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad ibu dan anak itu ditemukan di bagasi mobil Alphard, Rabu, 18 November 2021, pagi. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana, dan akan ditangani secara khusus, kata Benny, Rabu.
Seperti diketahui, kasus Subang seperti jalan di tempat dalam 2 tahun lebih. Ditreskrim Polda Jabar menduga lambatnya penanganan kasus Subang karena ada oknum polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrim Polda Jabar, Kombes Surawan, di lokasi kejadian kasus Subang, Rabu. Peran satu di antara perwira adalah memerintahkan seorang banpol ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Ternyata ada 4 polisi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang yang menimpa Tuti dan Amalia. Sejauh ini polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, yakni M. Ramdhanu, Yosef, Mimin, Arigi Reksa Pratama, dan Abi, pada 16 Oktober 2023. Lebih dari 2 tahun belum terungkap, polisi menduga lambatnya penanganan kasus Subang diduga karena ada oknum polisi yang ikut bermain. Buktinya, 4 polisi diperiksa, diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Komisaris Besar Surawan memaparkan, 4 orang ini berasal dari Polres Subang dan Polsek setempat. Terdapat 3 orang yang memasuki rumah lokasi kejadian sehari setelah terjadi pembunuhan. Sementara peran dari salah satu perwira adalah perintahkan banpol ke TKP untuk bersihkan bak mandi sehari setelah pembunuhan. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat.
Kombes Surawan menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023.
Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Kompolnas akan menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur dalam kasus Subang dengan penanganan khusus. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Beni Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang yang dilakukan di lokasi kejadian di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, 22 November 2023. Kasus Subang ini merupakan hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad ibu dan anak itu ditemukan di bagasi mobil Alphard, Rabu, 18 November 2021, pagi. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana, dan akan ditangani secara khusus, kata Beni, Rabu. Seperti diketahui, kasus Subang seperti jalan di tempat dalam 2 tahun lebih. Ditreskrim Polda Jabar menduga lambatnya penanganan kasus Subang karena ada oknum polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrim Polda Jabar, Kombes Surawan, di lokasi kejadian kasus Subang, Rabu. Peran satu di antara perwira adalah memerintahkan seorang banpol ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Ternyata ada 4 polisi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang yang menimpa Tuti dan Amalia. Sejauh ini polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, yakni M. Ramdhanu, Yosef, Mimin, Arigi Reksa Pratama, dan Abi, pada 16 Oktober 2023. Lebih dari 2 tahun belum terungkap, polisi menduga lambatnya penanganan kasus Subang diduga karena ada oknum polisi yang ikut bermain. Buktinya, 4 polisi diperiksa, diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Komisaris Besar Surawan memaparkan, 4 orang ini berasal dari Polres Subang dan Polsek setempat. Terdapat 3 orang yang memasuki rumah lokasi kejadian sehari setelah terjadi pembunuhan. Sementara peran dari salah satu perwira adalah perintahkan banpol ke TKP untuk bersihkan bak mandi sehari setelah pembunuhan. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Beni Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023.
Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard.
Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran satu di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Kompolnas akan menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur dalam kasus Subang dengan penanganan khusus. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang yang dilakukan di lokasi kejadian di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, 22 November 2023. Kasus Subang ini merupakan hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad ibu dan anak itu ditemukan di bagasi mobil Alphard, Rabu, 18 November 2021, pagi. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana, dan akan ditangani secara khusus, kata Benny, Rabu. Seperti diketahui, kasus Subang seperti jalan di tempat dalam 2 tahun lebih. Ditreskrimum Polda Jabar menduga lambatnya penanganan kasus Subang karena ada oknum polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, di lokasi kejadian kasus Subang, Rabu. Peran satu di antara perwira adalah memerintahkan seorang Banpol ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut.
Ternyata ada 4 polisi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang yang menimpa Tuti dan Amalia. Sejauh ini polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, yakni M. Ramdhanu, Yosef, Mimin, Arigi Reksa Pratama, dan Abi, pada 16 Oktober 2023. Lebih dari 2 tahun belum terungkap, polisi menduga lambatnya penanganan kasus Subang diduga karena ada oknum polisi yang ikut bermain. Buktinya, 4 polisi diperiksa, diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Komisaris Besar Surawan memaparkan, 4 orang ini berasal dari Polres Subang dan Polsek setempat. Terdapat 3 orang yang memasuki rumah lokasi kejadian sehari setelah terjadi pembunuhan. Sementara peran dari salah satu perwira adalah perintahkan Banpol ke TKP untuk bersihkan bak mandi sehari setelah pembunuhan. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele. Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian.
Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Beni Momoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik.
Kompolnas akan menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur dalam kasus Subang dengan penanganan khusus. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang yang dilakukan di lokasi kejadian di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, 22 November 2023. Kasus Subang ini merupakan hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad ibu dan anak itu ditemukan di bagasi mobil Alphard, Rabu, 18 November 2021, pagi. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana, dan akan ditangani secara khusus, kata Benny, Rabu. Seperti diketahui, kasus Subang seperti jalan di tempat dalam 2 tahun lebih. Ditreskrim Polda Jabar menduga lambatnya penanganan kasus Subang karena ada oknum polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrim Polda Jabar, Kombes Surawan, di lokasi kejadian kasus Subang, Rabu. Peran satu di antara perwira adalah memerintahkan seorang banpol ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Ternyata ada 4 polisi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang yang menimpa Tuti dan Amalia. Sejauh ini polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, yakni M. Ramdhanu, Yosef, Mimin, Arigi Reksa Pratama, dan Abi, pada 16 Oktober 2023. Lebih dari 2 tahun belum terungkap, polisi menduga lambatnya penanganan kasus Subang diduga karena ada oknum polisi yang ikut bermain. Buktinya, 4 polisi diperiksa, diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Komisaris Besar Surawan memaparkan, 4 orang ini berasal dari Polres Subang dan Polsek setempat. Terdapat 3 orang yang memasuki rumah lokasi kejadian sehari setelah terjadi pembunuhan. Sementara peran dari salah satu perwira adalah perintahkan banpol ke TKP untuk bersihkan bak mandi sehari setelah pembunuhan. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik.
Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang. Rabu, 22 November 2023, Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang. Kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia. Mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti.
Ayah dari Amalia, Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Beni Momoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Kompolnas akan menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur dalam kasus Subang dengan penanganan khusus. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Beni Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang yang dilakukan di lokasi kejadian di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, 22 November 2023. Kasus Subang ini merupakan hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad ibu dan anak itu ditemukan di bagasi mobil Alphard, Rabu, 18 November 2021, pagi. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana, dan akan ditangani secara khusus, kata Beni, Rabu. Seperti diketahui, kasus Subang seperti jalan di tempat dalam 2 tahun lebih. Ditreskrim Polda Jabar menduga lambatnya penanganan kasus Subang karena ada oknum polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Direskrim Polda Jabar, Kombes Surawan, di lokasi kejadian kasus Subang, Rabu. Peran satu di antara perwira adalah memerintahkan seorang banpol ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Ternyata ada 4 polisi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang yang menimpa Tuti dan Amalia. Sejauh ini polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, yakni M. Ramdhanu, Yosef, Mimin, Arigi Reksa Pratama, dan Abi, pada 16 Oktober 2023. Lebih dari 2 tahun belum terungkap, polisi menduga lambatnya penanganan kasus Subang diduga karena ada oknum polisi yang ikut bermain. Buktinya, 4 polisi diperiksa, diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Komisaris Besar Surawan memaparkan, 4 orang ini berasal dari Polres Subang dan Polsek setempat. Terdapat 3 orang yang memasuki rumah lokasi kejadian sehari setelah terjadi pembunuhan. Sementara peran dari salah satu perwira adalah perintahkan banpol ke TKP untuk bersihkan bak mandi sehari setelah pembunuhan.
Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu. Diketahui, pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele. Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur.
Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Peran satu di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Kompolnas akan menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur dalam kasus Subang dengan penanganan khusus. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang yang dilakukan di lokasi kejadian di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, 22 November 2023. Kasus Subang ini merupakan hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad ibu dan anak itu ditemukan di bagasi mobil Alphard, Rabu, 18 November 2021, pagi. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana, dan akan ditangani secara khusus, kata Benny, Rabu.
Seperti diketahui, kasus Subang seperti jalan di tempat dalam 2 tahun lebih. Ditreskrim Polda Jabar menduga lambatnya penanganan kasus Subang karena ada oknum polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan, di lokasi kejadian kasus Subang, Rabu. Peran satu di antara perwira adalah memerintahkan seorang banpol ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Ternyata ada 4 polisi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang yang menimpa Tuti dan Amalia. Sejauh ini polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, yakni M. Ramdhanu, Yosef, Mimin, Arigi Reksa Pratama, dan Abi, pada 16 Oktober 2023. Lebih dari 2 tahun belum terungkap, polisi menduga lambatnya penanganan kasus Subang diduga karena ada oknum polisi yang ikut bermain. Buktinya, 4 polisi diperiksa, diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Komisaris Besar Surawan memaparkan, 4 orang ini berasal dari Polres Subang dan Polsek setempat. Terdapat 3 orang yang memasuki rumah lokasi kejadian sehari setelah terjadi pembunuhan. Sementara peran dari salah satu perwira adalah perintahkan banpol ke TKP untuk bersihkan bak mandi sehari setelah pembunuhan. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Yosep Hidayat tidak melakukan semua adegan sesuai keterangan Danu pada kasus Subang, Rabu, 22 November 2023. Yosep dan Danu merupakan tersangka kasus Subang, kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak itu ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Yosep merupakan suami Tuti atau ayah dari Amalia. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yosep menyangkal keterangan Danu. Danu merupakan tersangka yang merupakan keponakan Tuti. Meski demikian, Yosep tetap mau menjalani beberapa adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung Rabu, 22 November 2023, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat.
Kombes Surawan menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan pendalaman dari hasil rekonstruksi. Untuk mendalami hasil rekonstruksi itu, polisi memeriksa para tersangka lagi. Pada saat itu, tersangka Yosep berkesempatan menyangkal reka adegan yang ia lakukan saat rekonstruksi, ujar Surawan kepada wartawan di lokasi kejadian, Rabu, diketahui. Pada rekonstruksi yang berlangsung itu, Yosep dan Danu menjalani reka adegan sebanyak 95 kali. Surawan menyebutkan, Yosep melakukan reka adegan mulai meminta bantuan terhadap Danu hingga melakukan pemukulan terhadap Tuti dan Amalia, mulai dari warung pecel lele, Yosep yang meminta bantuan terhadap Danu untuk menjalankan aksinya hingga tadi adegan di lokasi kejadian. Katanya, lebih lanjut dia mengatakan, Yosep melakukan aksi pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi masalah uang, jadi Yosep ini meminta uang sekitar 30 juta rupiah ke Amalia. Namun, Tuti sempat menghalangi sehingga diduga ada niat buruk yang dilakukan oleh Yosep. Yosep pun meminta bantuan Danu dan 3 tersangka lainnya untuk menjalani niat buruk itu, kata Surawan. Surawan menyampaikan bahwa Tuti dan Amalia tewas seusai dipukul dengan golok dan stik golf di kepalanya. Berdasarkan keterangan dokter saat itu, kedua korban tewas karena jaringan otaknya ada yang terhenti, ujarnya. Pada rekonstruksi itu, 3 tersangka lain sempat hadir. Mereka adalah Mimin yang merupakan istri muda Yosep, kemudian anak tiri Yosep, yakni Arigi dan Abi. Kedua tersangka anak tiri tersebut perannya membantu. Sedangkan Mimin memandikan kedua jenazah korban. Tapi saat dihadirkan ke rekonstruksi, ketiga korban tersebut menolak dan akhirnya kami pulangkan kembali, ucap Surawan. Peran 5 tersangka terungkap dalam rekonstruksi. Surawan menyebutkan, Yosep berperan sebagai eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Dalam rekonstruksi itu, Yosep lebih dahulu membunuh Tuti yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Amalia yang terbangun saat tidur. Kedua korban tersebut dipukul dengan golok dan stik golf di bagian kepala, ucap Surawan. Surawan mengatakan, Danu membantu Yosep dalam proses pembunuhan tersebut. Baca juga, Mimin disoraki emak-emak saat datang ke TKP kasus Subang, hadir tapi tak mau ikut rekonstruksi. Danu melakukan adegan rekonstruksi dengan memegang korban saat berlangsung eksekusi oleh Yosep. Katanya, dalam rekonstruksi tersebut, seharusnya didatangkan 3 tersangka lainnya. Namun, saat tiba di lokasi pembunuhan, ketiga orang yang merupakan Mimin, Arigi, dan Abi menolak menjalani rekonstruksi. Sudah tiba di lokasi, namun menolak menjalani rekonstruksi. Untuk peran Mimin itu memandikan kedua jenazah korban sebelum disimpan di mobil Alphard. Sedangkan Arigi dan Abi juga memiliki peran seperti Danu, yakni membantu Yosep hingga memasukkan korban ke dalam mobil, ucap Surawan. Keterlibatan polisi diduga terlibat dalam kasus Subang. Terdapat 4 anggota polisi yang masih didalami peranannya. 4 orang ini terdiri atas 2 perwira dan 2 bintara, kata Dirreskrimum Polda Jabar. Kombes Surawan, peran 1 di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Keempatnya masih diperiksa untuk mendalami peran mereka setelah terjadi pembunuhan Tuti dan Amalia. Apabila terbukti merusak barang bukti di lokasi kejadian, mereka bisa terkena sanksi pidana. Kata Surawan, kasus Subang kian menemukan titik terang setelah Danu mendatangi Polda Jabar dan membuat pengakuan setelah tutup mulut 2 tahun lebih. Berkat pengakuan Danu, polisi sudah menetapkan 5 tersangka. Selain Danu yang merupakan keponakan Tuti, polisi juga menyematkan status tersangka kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Yosep adalah suami Tuti, ayah dari Amalia. Mimin merupakan istri muda Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Dugaan keterlibatan 4 polisi dalam kasus Subang yang berjalan lebih dari 2 tahun akhirnya disoroti Kompolnas. Baru-baru ini, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Hadir saat rekonstruksi, pihak Kompolnas menyoroti adanya dugaan peran polisi sehingga membuat penyelidikan kasus Subang berjalan lambat. Kompolnas pun bakal menangani 4 polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Benny Mamoto, menghadiri langsung rekonstruksi kasus Subang, Rabu, 22 November 2023.
Kompolnas akan mengawal upaya pemeriksaan para anggota yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Polisi yang diduga terlibat akan menjalani pemeriksaan dan ditangai secara khusus. Polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik.